Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Ibu Junike selaku Direktur PT Lato Lato, Ibu Alisa selaku Manajer Pemasaran, Ibu Dila selaku Manajer Keuangan, dan Ibu Ria selaku Manajer Produksi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan rapat untuk membahas mengenai masalah penjualan yang selama 3 bulan terakhir ini mengalami banyak penurunan. Untuk selanjutnya kepada Ibu Junike dipersilakan untuk membuka rapat pada siang hari ini. Baik, terima kasih Saudari Della, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada rapat kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja rapat ini. Untuk yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana laporan hasil penjualan produk cookiesnya. Baik, Ibu, saya akan melaporkan hasil penjualan selama 3 bulan terakhir ini. Nah, berikut merupakan diagram total penjualan produk cookies. Kita bisa lihat pada bulan Juli terjual sebesar 7.100 produk, pada bulan Agustus terjual sebesar 7.500 produk, pada bulan September terjual sebesar 7.000 produk, dan pada bulan Oktober terjual sebesar 6.800 produk. Permintaan pasar turun sebanyak 30%. Kami dari divisi marketing sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Tetapi permintaan produk kita hari demi hari terus mengalami penurunan. Begitu Ibu Junike. Bagaimana bisa omset pasar menurun sebanyak itu? Apakah divisi pemasaran tidak melakukan promosi produk? Kami sudah melakukan promosi produk, Bu. Masalahnya omset kita menurun dikarenakan harga produk cookies yang mengalami kenaikan. Kalau produk cookiesnya mengalami kenaikan, apa tidak melakukan strategi promosi yang baru? Kami dari divisi marketing sudah semaksimal mungkin melakukan promosi produk, Bu, dari toko ke toko. Belum melakukan promosi produk yang baru, Bu. Izin menambahkan, bagaimana jika kita membuat promosi yang lainnya, seperti buy one get one, atau dalam pembelian 10 box kita kasih diskon sebesar 10%. Apakah divisi marketing sanggup? Baik, sanggup. Ya, menurut saya divisi marketing itu harus melakukan promosi, berinovasi pada promosinya. Kan sekarang itu teknologi yang semakin maju dan media sosial semakin banyak digunakan. Mungkin divisi marketing bisa mencoba hal tersebut dalam melakukan promosi. Iya, baik, itu sudah banyak ya masukannya. Terutama sebelum kamu melakukan promosi itu sebaiknya menganalisa pasar dulu ya, dan mencari tahu pesaing-pesaing yang akan kamu hadapi itu seperti apa. Baik, terima kasih atas masukannya, Bu Dila, Bu Ria, dan Bu Junike. Divisi marketing sudah semaksimal mungkin mengadakan promosi dan akan mengenuangkan ide-ide setiap harinya. Kita memang sekarang sedang kalah saing dengan produk baru dari pesaing, tetapi kita akan terus berinovasi. Baik, mungkin begini saja ya. Baik, Bu, silakan. Dalam proses pemasarannya produk itu, kita fokuskan ke sosial media ya untuk 1 bulan ini, seperti di Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Karena dari masukan Bu Ria tadi ya, akhir-akhir ini penggunaan sosial media itu sangat meningkat pesat. Bagaimana dengan divisi marketing? Baik, Bu, saya akan melaksanakan tersebut. Baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf terkendala koneksi. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini kami mendapatkan banyak cukup komplain dari customer, Bu.
baik melalui via email maupun via telepon. Mereka itu banyak mengeluhkan bahwa produk yang kita jual itu harganya terlalu mahal. Baik, berarti kita harus mengkonfirmasi ulang kepada supplier ya, bahwa harga jual yang kita terapkan dari supplier ke customer itu tidak boleh lebih dari 2 kali lipat dari harga yang diterapkan perusahaan. Mungkin saja supplier kita bekerja sama dengan komersial sehingga harga jadi melonjak tinggi. Nah, saya juga berpikir seperti itu. Saya setuju dengan masukan dari Saudari Dila. Kalau harga bahan yang ditetapkan supplier itu tinggi, takutnya malah kita harus memakai pengeluaran dana dari kas perusahaan, sehingga pengeluaran akan membengkak. Baik, saya akan segera menindaklanjuti kasus yang dialami divisi produksi dan keuangan. Sebelumnya, saya minta tolong kepada divisi HRD untuk dibuatkan surat undangan meeting kepada seluruh supplier pada minggu depan. Pada meeting minggu depan, saya akan mencoba berbicara tentang kenaikan harga produk ini dengan para supplier. Baik Bu, saya akan sampaikan kepada divisi HRD yang berhalangan hadir pada rapat hari ini. Selanjutnya, apakah dari divisi lain ada yang ingin disampaikan atau mengalami masalah yang lainnya? Silakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan di awal rapat tadi mengenai promosi. Nah, menurut pendapat Saudari Ria sebelumnya, bahwa kita harus mengadakan promosi dan bahkan produk baru, jika melakukan kegiatan promosi dengan melakukan promosi iklan ataupun sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain, untuk mengembangkan potensi nasional dan internasional yang besar. Dengan berjalannya waktu bersamaan, pasar dapat berkembang menjadi sangat pesat. Apakah kita perlu mengeluarkan dana kembali untuk biaya promosi produk kita yang baru? Pertama, izin untuk menambahkan masukan Bu, apakah diperbolehkan? Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin menambahkan bahwa di samping melakukan promosi yang akan dilakukan divisi marketing, kita juga harus mengedepankan kualitas produk yang akan kita pasarkan. Karena kualitas produk yang terjamin akan membuat customer loyal terhadap produk kita. Konsumen juga diharapkan melirik produk kita, sehingga promosi juga akan berjalan dengan baik. Tetapi kita perlu mengeluarkan dana kembali untuk biaya promosi produk kita dengan kualitas yang baru tersebut. Sebelum membahas tentang biaya yang akan dikeluarkan, saya ingin mengetahui laporan neraca bulan-bulan yang sebelumnya. Baik Bu, saya akan menjelaskan laporan neraca kita pada 3 bulan terakhir. Pada bulan Agustus, kita sempat mengalami penaikan dari bulan sebelumnya. Nah, untuk penjualan kita sebesar 49.500.000 dan laba bersih kita mencapai 33.495.000. Dan pada bulan September kita mengalami penurunan penjualan. Kita menembus 39.700.000 dan untuk laba bersih kita mendapatkan 26.915.000. Dan pada bulan Oktober kita mengalami penurunan lagi, Bu. Penjualan kita hanya menembus 34.800.000 dan memperoleh laba bersih sekitar 24.350.000. Nah, jika diambil dari kas bulan-bulan sebelumnya, kita masih bisa mengadakan promosi untuk produk cookies ini agar konsumen lebih tertarik ke produk kita sehingga kita bisa kembali menaikkan penjualan lagi. Begitu, Bu. Setelah saya lihat laporan keuangannya, apabila kita mengambil kas dari bulan-bulan sebelumnya akan sangat beresiko ya. Bagaimana kalau kita mengganti kemasan produknya dengan yang lebih minim biaya tetapi dengan kualitas yang tetap baik? Bagaimana dengan divisi produksi? Baik Bu, saya setuju. Divisi produksi akan bekerja sama dengan divisi pemasaran dalam pergantian kemasan produk yang sebelumnya dan menyesuaikan dengan desain yang akan diusulkan oleh divisi pemasaran nanti.
Baik, terima kasih Saudari Ria. Pertama, divisi pemasaran akan mengupdate terlebih dahulu kemasan produk cookies ini akan menciptakan kesan yang menarik dan berkualitas. Kemudian kita juga perlu melakukan promosi dengan memberikan diskon 10% untuk pelanggan yang beli produk minimal 10 box, dan juga memberikan logo di kemasan produk agar mudah diingat oleh pelanggan. Baik, bagaimana dengan divisi keuangan? Nah, apakah bisa Baik, ya silakan dilanjutkan. apakah divisi keuangan bisa membantu divisi marketing dan produksi? Baik, divisi kami akan mengatur keseluruhan biaya yang dibutuhkan oleh divisi produksi maupun divisi pemasaran. Sekaligus kami akan mengurus pengeluaran untuk mendapatkan supplier baru. Sebelum itu, saya tekankan lagi kepada divisi pemasaran, sebelum melakukan kegiatan promosi, kamu harus menganalisa pasar dulu dan mencari tahu siapa saja yang akan menjadi pesaing-pesaing produk kita. Begitu ya. Baik, Bu, divisi pemasaran akan menganalisis pasar terlebih dahulu sebelum mendesain produk. Baik, menurut saya dalam hal ini, semua divisi harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing dan saling membantu divisi-divisi yang lain. Baik dari divisi produksi yang akan mengganti kemasan produknya, dan dari divisi marketing dalam peningkatan kegiatan promosi, dan juga dari divisi keuangan yang mendukung kegiatan promosi dengan memprediksi berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam proses pergantian kemasan dan promosi produk, agar tidak mengganggu anggaran operasional perusahaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kita bisa cukupkan rapat hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudari Della. Baik, saya akan menyimpulkan hasil rapat pada siang hari ini. Hasil rapat pada siang hari ini yaitu untuk biaya promosi iklan dan pergantian kemasan produk dapat diambilkan dari kas-kas sebulan sebelumnya. Selain itu, marketing dan produksi harus membuat desain kemasan produk semenarik mungkin agar dapat menarik pelanggan. Lalu membuat logo agar mudah diingat oleh pelanggan, sehingga dapat diiklankan dan dipromosikan secepatnya, baik melalui website maupun sosial media. Selain itu, untuk bagian HRD diminta untuk menyiapkan undangan meeting untuk seluruh supplier. Meeting hari ini akan dilanjutkan pada minggu terakhir di bulan ini. Sekian, terima kasih kepada Ibu Direktur dan rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.